Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi dinil Islam. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. In fact, Allah is the one who keeps and regulates all life in the universe. Muhammad is the messenger of Allah, who brings life to the path of human life. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pengunjung MTQ yang kami banggakan, Indonesia adalah negara besar yang hari ini sedang berada pada persimpangan jalan. Indonesia bagaikan kapal yang dipermainkan gelombang lautan di tengah samudra. Hadirin, kita melarang bukan karena kekurangan harta. Kita miskin bukan karena tidak memiliki kekayaan. Kita tertinggal bukan karena kekurangan sumber daya alam. Rakyat tidak menyadari bahwa produksi minyak nasional sebesar 1 juta barel per hari sekarang ini sedang didominasi oleh korporasi asing. Lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai oleh asing. Inilah realitas bangsa Indonesia yang masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang lemah tak berdaya, masih bergantung pada bangsa lain, sehingga kita menjadi budak di negeri sendiri. Eksistensi kita sebagai sebuah bangsa menjadi rapuh, ibarat telur di ujung tanduk. Itulah sebabnya dalam momentum yang indah ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Membangun Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia, wujudkan pembangunan bangsa. Dengan merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wabtagi. Secara semantik, ibtagi merupakan fi'lal amr. Istinbatnya adalah al-aslu fil amri lil wujud. Pada dasarnya, suatu perintah itu wajib. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk terus berusaha dan bekerja, mencari berbagai anugerah Allah, baik untuk kebahagiaan hidup jangka panjang maupun jangka pendek, demi kemajuan dan kejayaan bangsa. Sejarah telah mencatat Yunani, Ekuador, Zimbabwe, Jamaika, Argentina, akhirnya tumbang mengenaskan karena terlilit hutang. Apa kabar Indonesia? Negara kita saat ini tergadai oleh utang luar negeri yang mencapai 424,4 miliar US dollar atau setara dengan 7.363,50 triliun. Terlalu, sungguh terlalu. Apa kabar hukum di negeriku? Bhinneka Tunggal Ika kini sebatas Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila menjadi Pancaluga. Wahai para pemimpin bangsa,
Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Jangan hanya sibuk dengan pencitraan mengelabui rakyat. Di depan rakyat, kalian memberikan janji-janji manisnya. Melantunkan syair-syair indah serta lagu-lagu mesra. Tetapi di belakang rakyat mereka mencekik, membunuh, merampas, bahkan menindas hak-hak rakyatnya. Wahai para wakil rakyat, di kantong safarimu kami titipkan. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pengunjung MTQ yang kami banggakan, kita bangsa besar. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu harus menggadaikan ideologi negara, maka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah dan menjadi budak di negeri sendiri. Betul, Hairin? Hendri Safran dalam puisinya, mirisnya negeriku Indonesia Yang menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Merah putih penuh makna. Di mana itu semua? Di mana? Semua tidak lagi bermakna bagi mereka yang sibuk dengan politik busuknya. Para pemuda tidak lagi peduli dengan bangsanya. Bagi mereka yang penting bebas. Teriakan NKRI, harga mati. Kini hanya fiksi, terkubur oleh diksi. Sibuk bersandiwara, saling bantai demi kepentingan partai. Pahlawanku, kini kami tidak lagi melawan penjajah asing, karena kami dijajah oleh bangsa sendiri. Sungguh mirisnya negeri ini, negeri yang kau jaga dan perjuangkan dengan nyawa. Kini bagaikan benang kusut sembram. Ya Allah, kembalikanlah Indonesiaku yang damai seperti dulu lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang kami muliakan, para pengunjung MTQ yang kami banggakan, pemuda Islam harus memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Wahai para pemuda, di pundakmulah diletakkan amanah itu. Jika engkau menginginkan mutiara, maka terjunlah ke dalam laut lebih dalam. Para pemuda harus mewujudkan mimpinya dengan ikhtiar dan kerja keras, sebagaimana disyaratkan pada firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105.
yang berbunyi, وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu pada apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dan maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat i'malu merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja harus sesuai dengan bakat, kemampuan, dan keahliannya demi tercapainya tujuan hidup yang lebih baik, makmur sejahtera di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Hakim kaum muslimin, Para pemuda harapan bangsa yang kami banggakan, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi pesan bermakna dan sumber inspirasi untuk menyongsong masa depan yang cerah. Sebuah pesan bijak penuh makna dari bumi Anoa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, inae kona sara, lebih sana, inae lia tara, lebih kasara. billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalam.